Halo guys, balik lagi di channel Kasur Rusak bareng gue Nanda. Mungkin buat kalian yang sering nonton video-video Kasur Rusak nggak seperti biasanya ya. Tapi di video kali ini gue akan berbagi sesuatu, terutama mengenai paranormal experience gue. Kejadian ini nggak lama gue alamin. Ya kira-kira beberapa bulan yang lalu lah, belum genap setahun. Ini gue alamin ketika om gue telah meninggalkan dunia ini. 40 hari, justru belum genap 40 hari om gue meninggal, gue mengalami ini. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Karena gue berprofesi sebagai karyawan, sore hari gue pulang dari kantor, istirahat, makan, bersih-bersih ya layaknya orang-orang lain di luar sana. Lalu gue mengisi waktu luang gue dengan membaca buku. Bosan dengan gue membaca buku, akhirnya gue pindah melakukan kegiatan, yaitu bermain game. Biasalah ya, kalau cowok main game lupa waktu. Tiba-tiba ya sudah malam. Kebetulan malam itu lagi hujan dan emang cuacanya ngedukung banget buat gue istirahat sama besok pagi gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk tidur, karena besok paginya itu ya gue mesti kerja lagi gitu. Oke, gue tidur. Sebelum tidur ya gue bersih-bersih lagi, cuci kaki, cuci muka lagi, membersihkan diri ya biar tidur gue nyenyak aja gitu. Karena itu sebelum tidur adalah hal kebiasaan gue. Sebelum tidur itu bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, akhirnya gue tidur. Gue tidur itu kira-kira pada saat pukul 11 malam ya. 11 malam gue tidur. Ketika tidur gue gak ada mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Ya biasa aja gitu, nyenyak lah tidur gue. Tapi entah kenapa gue tersentak kebangun gitu. Gue terbangun, langsung lah gue ngecek HP gue, mau ngeliat jam. Ternyata jamnya itu udah menunjukkan jam 3 ya, jam 3. Dan sekalian lah gue ngecek notif di HP gue gitu, entah ada yang penting gitu kan, dari rekan kerja gue atau dari teman-teman gue gitu kan. Lihat postingan Instagram, pet segala macem gitu kan, gue lihat. Tapi nggak kayak malam-malam biasanya ketika gue terbangun sambil ngecek handphone gue. Seperti ada sosok yang memperhatikan gue dari kejauhan. Ini nggak biasa gitu loh. Nggak biasa nih hal yang seperti ini terjadi di kamar gue. Sebenarnya gue sadar ada yang memperhatikan gue di sana, tapi ya karena gue saat itu sendiri, ya gue nggak berani gitu loh. Gue nggak berani. Akhirnya gue matikan lagi handphone gue dan gue merem lagi. Walaupun saat itu susah untuk tidur lagi, tapi gue mencoba untuk memejamkan mata gue sekuat gue gitu. Tapi entah kenapa, karena mungkin gue penasaran kayak ada yang memperhatikan gue, akhirnya gue melekin mata lagi. Tapi ini pas gue melekin mata, entah kenapa pandangan gue tuh langsung ke depan gitu. Jadi gue bangun sedikit, jadi agak depan gitu. Gue melihat sosok yang aneh
Ini benar-benar ini baru kejadian pertama gue sebelumnya belum pernah ngeliat seperti ini. Awalnya tuh samar-samar, tapi karena gue penasaran, tapi ditambah lagi gue sebenarnya takut gitu, karena ini mungkin hal pertama gue melihat sesosok di depan mata gue. Itu gue tersentak, akhirnya itu benar-benar yang gue shock. Itu tuh pas gue awal tuh samar-samar, tapi gue langsung kayak terfokus, dan itu gue nggak lagi pakai kacamata. Lu bayangin ketika lu memejamkan mata, lu nggak biasanya lu pakai kacamata tapi lu nggak pakai kacamata, kan buram tuh. Pasti lu penasaran dong dengan sosok di depan lu itu. Dan benar-benar gue tersentak, ternyata itu ada sosok putih ya, seperti pocong gitulah ya, membungkus badannya gitu. Gue tuh karena gue muslim ya, gue refleks sebenarnya pengen yang ucap istighfar, tapi entah kenapa mulut gue tuh kayak ketahan gitu, kayak lidah gue kayak ada yang ngunci, nggak bisa gitu. Dan pandangan gue tuh bukannya menghindar, tapi kayak lebih tetap melihat gitu, tapi agak susah dijelaskan lah pokoknya pada saat itu. Tapi gimana pun caranya, akhirnya karena gue takut, akhirnya gue langsung yang tiduran lagi dengan kondisi dada gue yang agak nyesek karena mulut gue tuh mau bicara aja susah gitu. Akhirnya gue berusaha merem, dan saat itu emang bulu kuduk gue tuh udah yang merinding banget. Langsung gue tuh menjamur mata gue, langsung gue selimutin tuh sekujur tubuh gue tuh sampai pala. Dan itu gue hanya bisa mengucapkan istighfar tuh dalam hati, nggak bisa gue ucapin. Jadi astagfirullahaladzim ucapin sampai kira-kira 3-5 menit. Akhirnya gue memberanikan diri untuk ya setengah bangun lagi tuh. Gue buka selimut gue, akhirnya gue setengah bangun lagi. Dan akhirnya entah kenapa itu yang tadinya gue nggak bisa mengucapkan istighfar secara ucap gitu ya, secara bersuara, tapi akhirnya gue bisa mengucapkan istighfar secara lisan gitu, ucap gitu, astagfirullahaladzim. Akhirnya gue bisa gitu. Akhirnya gue lihat lagi jam, ternyata itu sudah jam 4 subuh. Dan gue teringat mungkin ini adalah sosok om gue ya, mungkin yang belum genap 40 hari meninggalkan dunia ini. Ya gue mikir ke situ sih, karena ya itu ya mungkin emang om gue belum sepenuhnya meninggalkan dunia ini, masih ada di lingkungan rumah gue dan keluarga besar gue. Gue ngambil sisi positifnya. Kenapa tiba-tiba yang sebenarnya gue sebelumnya tuh belum pernah ngalamin hal seperti ini, tapi kenapa baru kali ini nih gue ngalamin hal seperti ini, melihat sesosok orang yang sudah meninggal. Gue ambil sisi positifnya, mungkin ini adalah peringatan dari, maksudnya bukan peringatan sih ya sebenarnya ya mungkin ya bisa dibilang peringatan atau apapun lah itu, untuk melakukan sholat tahajud gitu. Karena emang jam-jam sekitar jam 3, jam 4 itu emang waktu yang bagus untuk melakukan sholat tahajud gitu ya, itu sholat malam hari gitu. Dan mungkin gue juga diingatkan bahwa sebelum tidur itu harus berdoa. Jadi seperti itu ya. Itulah mungkin cerita ya sekelibet paranormal experience gue yang
pertama kali gue alamin. Yang pertama kali gue alamin itu ketika almarhum om gue mau meninggal pada saat itu. Ya segini aja cerita pengalaman gue mengenai paranormal experience. Semoga ini bisa menginspirasi kalian untuk selalu ingat kepada Tuhan. Kalau kalian mau lihat video-video kasur rusak lainnya, bisa lihat di sini. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kasih like-nya. Kalau kalian mau komen, tinggal tulis komen aja di bawah. Apa kalian juga punya hal yang sama seperti gue? Lalu jangan lupa untuk subscribe channel Kasur Rusak di sini. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, biar kalian tahu update-update terbaru mengenai video Kasur Rusak. Ya, sekian dari gue. See you.